Baik, kami dari tim Cuanki dari Universitas Andalas akan memaparkan hasil riset investasi kami atas PT Samudra Indonesia. Selanjutnya, yang pertama yaitu ringkasan investasi. Kami memberikan rekomendasi buy untuk SMDR dengan target harga Rp690 yang mewakili kenaikan 7% dari harga wajar. Dan kami menyampaikan rekomendasi buy ini atas dasar perhitungan discounted cash flow dengan metode FCFF dan diperkuat dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, mampu bertahan dan membalikkan keadaan selama pandemi COVID-19. Bagi sejumlah perusahaan, krisis pandemi merupakan suatu mimpi buruk. Namun bagi PT Samudra Indonesia, krisis tersebut justru menjadi peluang keberhasilan perusahaan dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat. Yang kedua yaitu memiliki daya saing yang tinggi. Dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis, PT Samudra Indonesia memiliki banyak sekali penghargaan dan PT Samudra Indonesia ini memaksimalkan pemanfaatan digital dalam operasinya yang mana ini akan sangat berguna nantinya dalam hal efisiensi biaya. Yang ketiga yaitu saham yang tergolong under value. Saham SMDR ini nilainya berada di bawah nilai intrinsik dan saham ini dikategorikan under value sehingga sangat menarik untuk dibeli. Selanjutnya, PT Samudra Indonesia bergerak di industri logistik dan perkapalan dan merupakan perusahaan yang memiliki 4 lini usaha. Yang pertama dengan kontributor terbanyak yaitu shipping sebesar 88,3%, port 9,3%, logistik 6,5%, dan port 1,9%. PT Samudra Indonesia ini berasal dari penggabungan 3 perusahaan, yaitu PT Sinar Harapan Film Indonesia, Indonesia Training Ltd, dan NV International Shipyard Transport Agenturen. Nah, PT Samudra Indonesia ini saat ini sahamnya dipegang oleh 5 pemegang terbesar. Yang pertama yaitu PT Samudra Indonesia Tangguh, PT Ngurumat Bundo Utomo, Mas Li Mulia yang merupakan komisaris, dan Bani Emulia yang merupakan direktur utama, serta publik atau masyarakat. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya adalah analisis ekonomi. World Bank memprediksi pertumbuhan global akan melambat tajam menjadi 1,7% pada tahun 2023, yang disebabkan pandemi, invasi Rusia terhadap Ukraina, ketegangan geopolitik, dan peningkatan inflasi dunia. Namun, pada Q1 2023, BPS menyatakan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%, di mana lapangan usaha transportasi, pergudangan melalui pertumbuhan tinggi sebesar 15,93%. Komponen ekspor barang dan jasa melalui pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68%. Selain itu, PDB Indonesia berangsur membaik dari tahun 2020. Dan juga pada nilai ekspor dan nilai impor dari 2021 sampai 2022 cenderung meningkat. Selanjutnya, inflasi juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam analisis ekonomi ini. Kita melihat bahwa inflasi di Indonesia dari September menurun ke April dari tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya, tinjauan industri. Life cycle industri transportasi dan juga logistik pada saat ini di Indonesia memasuki zona expansion stage. Pada fase ini, perusahaan transportasi dan juga logistik di Indonesia sedang bertumbuh dengan pesat. Hal tersebut dipengaruhi dari wabahnya COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan industri logistik dan transportasi meningkat dengan pesat dan disertai dengan pertumbuhan infrastruktur yang sangat masif dilakukan oleh pemerintah. Sehingga industri di dalam tahap pertumbuhan ini sangat cepat. Kita melihat bahwa pada saat ini pemerintah Indonesia sedang masif-masifnya membangun tol, mengusahakan berbagai kegiatan tol laut, sehingga hal tersebut mendukung Samudra Indonesia untuk jauh lebih berekspansi lagi. Kita juga melihat persebaran dari pelabuhan-pelabuhan yang bekerja sama dengan Samudra Indonesia, mulai dari Asia hingga ke Afrika. Selanjutnya, tinjauan industri kami menggunakan Five Quarter Force, di mana pada Five Quarter Force ini nilai tertinggi dipegang oleh daya tawar pembeli. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan daya tawar pembeli menjadi salah satu daya faktor terpenting dalam PT Samudra Indonesia. Karena apa? Karena dengan daya tawar pembeli, maka PT Samudra Indonesia bisa mendapatkan revenue mereka dari hasil servis yang mereka lakukan, baik itu logistik, shipping, ports, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, analisis keuangan dari PT Samudra Indonesia. Kita melihat pendapatan dari PT Samudra Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, hampir peningkatan dari ke 2021 SMDR meningkat 22 kali lipat. Hal ini menunjukkan bagaimana performa dari perusahaan ini melakukan kegiatan servis dan penjualan mereka. Hal ini menjadi sinyal baik
dengan rata-rata peningkatan pendapatan 12% dari setiap tahunnya. Diproyeksikan pada tahun 2025, pendapatan mereka bisa naik sampai 1,5 triliun. Hal ini memberikan sinyal baik kepada pembagian dividen terhadap pemegang saham, dan perusahaan dapat melakukan ekspansi ataupun perluasan bisnis lebih jauh lagi. Selanjutnya, profitabilitas dari perusahaan ini. Nilai ROA, ROE, dan ROI dari tahun ke tahunnya terus meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba dengan baik. Selanjutnya, GPM, OPM, dan juga NPM dari tahun 2019 menandakan perusahaan ini yang cukup baik. Dari tahun ke tahun bisa meningkat dengan baik. Hal tersebut mengindikasikan baiknya perusahaan dalam menghasilkan laba itu sendiri. Selanjutnya, rasio likuiditas. Current ratio, quick ratio yang bertumbuh dari tahun 2016 hingga tahun 2022 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang mereka. Dalam hal ini, quick ratio dan current ratio masih di bawah batas 3, menunjukkan rasio likuiditas perusahaan yang sangat baik. Selanjutnya, dibandingkan dengan pemimpin pasar, perusahaan Temas dan juga industri, SMDR masih berada di tengah-tengah. SMDR di bawah Temas, namun bisa mengejar Temas sang pemimpin pasar, dan juga berada di atas rata-rata industri itu sendiri. Selanjutnya, kami merekomendasikan buy dengan metode DCF FCFF atau Discounted Cash Flow Free Cash Flow to the Firm, karena struktur modal SMDR yang stabil dan diasumsikan dengan cost of capital yang kami dapat. Kami mendapatkan weighted average cost-nya itu di 9,3%. Dengan pajak, kami menggunakan pajak badan itu 20%, cost of debt 13,1%, cost of equity 6,35%. Kami menggunakan risk rate free rate 6,45% dengan beta 0,9%, dengan risk marketnya 5,75%. Asumsi EBIT meningkat sebesar 9% per tahun, dan diasumsikan bahwa capital expenditure meningkat 2% beriringan dengan peningkatan pendapatan dari kegiatan operasi. Kami mendapatkan target harga di 690 rupiah untuk sell nantinya, dan juga dengan nilai value saat ini 487,25, dan nilai harga saat ini 360 rupiah. Dilihat dari PE rasio, PBV rasio, dan juga price to sales rasio, kami melihat bahwa saham ini berada di bawah industri mereka, dan juga dikategorikan sebagai under value saham. Dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, Temas dan juga yang lain, PBV, PE, dan juga price per sales rasio dari perusahaan ini cukup di bawah mereka, sehingga kami kategorikan bahwa perusahaan Temas berada di under value untuk saham. Maka dari itu kami menarikkan buy untuk perusahaan ini. Baik, kita masuk kepada resiko investasi. Apa aja sih resiko yang akan mungkin dihadapi oleh investor jika menanamkan sahamnya di PT Samudra Indonesia? Yang pertama yaitu resiko operasional atau kecelakaan kapal, yang mana ini nantinya akan berdampak pada kerugian operasional, penurunan aset, dan berkurangnya kepercayaan konsumen. Sejumlah dampak ini akan selanjutnya bermuara pada penurunan harga saham. Yang kedua itu resiko operasional limbah dan polusi. Limbah dan polusi ini jika tidak diolah dan dibuang sesuai dengan prosedur akan berakibat pada pelanggaran dan denda. Selanjutnya, tingginya jumlah emisi juga akan berakibat pada tingginya pajak yang akan dikenakan pada perusahaan. Selanjutnya itu resiko ekonomi, yaitu resesi, akan berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan, dan risiko keuangan, nilai kurs akan berdampak pada ketidakpastian return investasi. Yang terakhir yaitu risiko sistem informasi cyber attack yang akan berakibat pada pembobolan data perusahaan. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan. Berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia, PT Samudra Indonesia itu memiliki nilai ESG sebesar 24,5, yang mana ini adalah level medium risk. Yang pertama itu tata kelolanya. Untuk PT Samudra Indonesia itu berpedoman pada POJK 21 tahun 2015, dan PT Samudra Indonesia itu memiliki kode etik yang diturunkan dalam SOP dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anti korupsi, anti monopoli, dan sebagainya. Selanjutnya itu untuk lingkungan, yaitu yang pertama peremajaan kapal berbahan bakar biodiesel dan rendah sulfur. Yang kedua itu menerapkan kebijakan MK3L sesuai standar nasional dan internasional. Yang ketiga itu melakukan kampanye isu lingkungan bersama masyarakat. Yang terakhir untuk tata kelola perusahaan, yaitu dalam hal sosial, PT Samudra Indonesia itu mendirikan Yayasan Samudra Indonesia, dan pada tahun 2022 perusahaan telah melakukan sederetan kegiatan tanggung jawab sosial dengan dana total mencapai 18,9 miliar. Nah, mungkin sekian dari tim Cuanki Universitas Andalas. Kami ucapkan terima kasih.